Laut Mediterania atau juga yang sering disebut sebagai Laut Tengah adalah laut antar benua terletak antara Eropa di utara, Afrika di selatan, dan Asia di timur. Laut ini mencakup wilayah 2,5 juta kilometer persegi. Pada masa lalu, laut ini merupakan jalur lalu lintas yang sibuk sebagai jalur perdagangan dan pertukaran budaya antara orang Mesir, Yunani kuno, Romawi kuno, dan Timur Tengah. Sejarah Mediterania berperan penting untuk permulaan dan perkembangan peradaban Barat. Melalui Laut Mediterania, Oceania membawa saya dari utara Yunani menuju selatan Eropa. Tepatnya ke Malta atau Valletta, sebuah negara kecil yang makmur. Kami singgah di Valletta Cruise Port, tempat singgah kapal-kapal pesiar yang membawa ribuan turis berwisata ke Malta. Meski termasuk dalam kategori negara terkecil ke-6 di dunia dengan luas 112 km persegi, Malta masuk dalam urutan 100 negara makmur tahun 2016 yang dirilis oleh Bank Dunia. Malta menempati posisi ke-36. Wow! Sektor pariwisata menyumbang hampir 40% pendapatan negara. Sisanya datang dari sektor perdagangan, jasa, dan industri. Meskipun kecil, namun kontur Malta yang perbukitan cukup melelahkan juga loh kalau mengelilinginya dengan berjalan kaki. Tapi jangan khawatir, Malta sangat mengerti bahwa untuk mengakomodasi padatnya turis dengan memperbaiki sistem transportasinya. Sehingga para turis tidak kesulitan untuk tetap berkeliling Malta menjangkau semua sudut kota bersejarah ini dengan angkutan umum sekaligus. Saya sendiri memilih naik delman. Nah, sekarang di Malta banyak transportasi yang bisa kita pakai untuk tur. Ada dari cruise juga sebenarnya menyediakan. Pilihannya bisa juga pakai bis yang top, jadi nggak ada tutupnya gitu di atasnya, jadi kita bisa sightseeing landscape-nya Malta dari atas bis. Bisa juga pakai delman seperti saya saat ini. Ini saya sewa untuk berkeliling kota 30 euro, tapi tawar-tawaran dulu tuh. Wisata menjadi sumber pendapatan Malta yang cukup dominan. Lebih dari 2 juta wisatawan per bulan hampir ke negara yang pernah menjadi jajahan Inggris hingga tahun 1970 ini. Malta berada tepat di jantung Laut Mediterania. Karena letaknya yang strategis, banyak sekali negara-negara yang ingin menguasai Malta. Di sini sudah pernah ada itu Roman, Venetian, terus juga terakhir itu mereka dijajah sama Inggris. Karena itu juga banyak masyarakat atau warga Malta lancar berbahasa Inggris. Di Malta, tatanan bangunannya dipengaruhi oleh arsitektur baroki dari era 1600 hingga 1700 Masehi. Ciri-ciri kota didominasi oleh gereja ataupun benteng sebagai pusat administrasi negara. Contohnya nih, seperti yang saya temui ini. Bangunan di belakang saya ini dulunya adalah gereja dari Protestan milik Scottish dan sekarang tapi sudah tidak berfungsi lagi. Sekarang penggunaannya adalah sebagai tempat atau exhibition hall gitu dari art culture. Namanya Robert Smith Hall. Ini bangunan ini. Terdapat di seberang gereja Skotlandia yang sudah beralih fungsi, terdapat gereja yang juga tak kalah artistik tapi masih berfungsi. Di Malta ada satu daerah yang juga wajib dikunjungi para wisatawan. Parliamental Malta, ini adalah New Parliament Building di Malta. Lihat deh, bentuk arsitekturnya modern, beda dari lingkungan sekitar yang ada di Republic Street ini.
Setiap bangunan menjadi tanda siapa saja yang pernah menguasai Malta. Pada sudut-sudut tertentu, juga tampak patung-patung orang yang pernah berpengaruh di wilayah ini. Di Republic Street, apapun yang wisatawan mau, ada. Berderet-deret toko yang menawarkan produk khas Malta berjajar. Tak hanya toko, tapi juga pedagang kaki lima. Seperti perajin aksesoris Slava yang saya temui di sudut bangunan kota ini, Slava. Tak hanya menjajakan kerajinan, ada juga yang mengadu nasib sebagai musisi jalanan. Benny, pemain selo asal Malta. Oh iya, meskipun lahir dan menua di Malta, Benny adalah bukti bahwa penduduk asli Malta fasih berbahasa Inggris. Perjalanan saya menyusuri destinasi wisata populer yang terhubung Laut Mediterania masih akan berlanjut. Sampai jumpa, weekend yuk! In Valletta, in Republic Street, come past TV. Today